Mari kita bayangkan bersama sebuah pemandangan ruang kelas modern di masa kini. Di bagian paling depan kelas, tepat di mana papan tulis kapur biasanya berada, kini terpampang sebuah layar sentuh raksasa. Sebuah interaktif flat panel atau biasa disingkat IFP yang harganya mencapai puluhan juta rupiah. Spesifikasinya luar biasa. Layarnya sangat besar dan tajam. Fiturnya sangat canggih dan koneksi internetnya melesat cepat. Di dalam kelas itu, anak-anak tampak sangat antusias. Mereka duduk sambil memegang gawai atau telepon pintar masing-masing. Mereka tertawa lepas, matanya berbinar, dan tangannya berlomba menekan layar gawai secepat mungkin untuk memenangkan sebuah kuis interaktif. Kelas itu terasa sangat hidup. Suasananya riuh, seru, dan terlihat sangat modern. Bahkan, jika ada pengawas sekolah atau tamu yang datang meninjau, mereka pasti akan mengangguk kagum, tersenyum bangga. Inilah potret ideal pendidikan abad 21 yang sesungguhnya. Tapi, tunggu dulu. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Mari kita hentikan sejenak keriuhan itu, lalu bertanya ke dalam relung hati kita yang paling dalam sebagai seorang pendidik. Apakah keriuhan itu adalah wujud nyata dari sebuah pembelajaran yang mendalam? Apakah anak-anak kita benar-benar sedang membangun pengetahuan? Ataukah itu sekadar service learning yang kebetulan dibungkus dengan kosmetik teknologi mahal? Ini adalah masalah yang sangat pelik dan paradoks terbesar di dunia pendidikan kita hari ini. Mari kita lakukan diagnosis yang jujur. Masalah utamanya sama sekali bukan pada teknologi IFP-nya. Teknologi adalah benda mati yang netral. Masalah besarnya ada pada urutan berpikir kita sebagai tenaga pendidik. Kuis interaktif itu tidak salah. Namun, ketika layar mahal itu hampir selalu dipakai hanya untuk aktivitas menebak pilihan ganda, kita sedang melakukan pemborosan. Kita menggunakan teknologi tingkat tinggi hanya untuk melanggengkan aktivitas belajar tingkat paling dasar, menghafal lebih cepat, bukan memecahkan masalah nyata. Inilah ilusi pendidikan modern yang paling berbahaya. Pembelajaran terasa sangat kekinian, padahal hakikat belajarnya tidak berubah dari sistem hafalan zaman kolonial. Hari ini, seorang guru dituntut untuk menjadi sosok yang atraktif. Guru diwajibkan pandai menghibur agar kelasnya mendapat predikat hidup. Padahal, faktanya, perlahan-lahan aura sakral dari sebuah pendidikan mulai tergerus habis. Wibawa seorang guru terkurung oleh tuntutan mengharuskan mereka tampil layaknya seorang pembawa acara hiburan, bukan lagi sebagai seorang pendidik jiwa. Mari kita membedah 4 kuadran media pembelajaran. Di kuadran pertama, teknologi terbatas dengan pedagogi tidak efektif. Ceramah satu arah yang usang. Lalu di kuadran kedua, fasilitas layar sentuh sangat canggih, tapi pedagoginya tetap tidak efektif. Media tampak keren, tapi minim makna. Letak kehebatan seorang guru sejati ada di kuadran ketiga dan keempat. Pedagogi harus selalu datang lebih dulu, barulah alat mengikuti. Guru di kuadran ketiga mungkin hanya bermodalkan papan tulis kapur. Namun, ia mampu melontarkan pertanyaan pemantik yang tajam. Ia mampu membuat siswanya berpikir kritis, berdiskusi, dan membangun pemahaman bersama. Nilai guru ini jauh lebih tinggi. Tugas suci kita adalah menggeser fokus mereka dari sekadar mampu menjawab, menjadi mampu memahami dan menganalisis. Teknologi secanggih apapun tidak akan pernah bisa membawa pendidikan naik level jika cara berpikir gurunya belum berubah. Sebagai penutup, mari kita merenungkan kembali esensi pendidikan dari sang guru terbaik peradaban. Rasulullah Muhammad SAW, beliau bersabda, "Innama bu'ithtu mu'aliman." Sesungguhnya aku diutus sebagai seorang pendidik. Apakah beliau mendidik dengan cara melucu agar majelisnya ramai? Tidak. Beliau mendidik dengan wibawa yang agung dan kedalaman makna. Imam Malik rahimahullah pernah memberikan nasihat emas. Beliau berkata, "Al-ilmu yuta walayati." Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Seorang guru sejati tidak seharusnya merendahkan wibawanya atau menjadi badut penghibur hanya agar materi pelajarannya mau didengar. Wahai para pendidik, jangan biarkan layar canggih menutupi wibawa dan kedalaman ilmu Anda. Jangan pernah takut kelas Anda sesekali menjadi hening. Keheningan adalah suara dari akal yang sedang bekerja dan bertumbuh. Saya Fir Dokumentari. Mari kita terus mendidik dengan hati, merawat akal budi. Sampai jumpa.